Saudaraku yang kekasih, iman yang tangguh itu harus diuji. Bahkan kalau kita lihat hari-hari, cinta pun harus diuji. Anda harus menguji dia, apakah dia mengasihi Anda, harus diuji. Nah, sama halnya iman yang tangguh, yang kuat itu harus diuji. Nah, mari kita belajar dari tokoh-tokoh yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, Abraham diuji. Abraham diuji. Anda bayangkan bahwa Abraham mendapatkan Ishak satu-satunya. Tapi diuji, minta dipersembahkan, dikorbankan. Padahal dia mendapatkan anak itu begitu susah payah. Tetapi imannya diuji. Kalau memang iman pingin tangguh, maka tidak ada jalan lain selain daripada iman kita diuji. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Anda bisa bayangkan bahwa dia mendapatkan anak itu dengan iman yang sungguh-sungguh. Tapi ketika didapatkan apa yang terjadi, maka Tuhan mengatakan persembahkanlah dia di gunung Moria, di tanah Moria. Bayangkan kekasih Tuhan bahwa anak ini didapatkan dan anak satu-satunya. Tapi Tuhan bilang dipersembahkan. Tapi tahukah saudara, Bapak, Ibu, kekasih Tuhan, dia itu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia. Dan pada waktu dia melakukannya, apa yang terjadi? Pada waktu dia mau mempersembahkan, pada waktu dia mau mengorbankan Ishak, maka yang terjadi adalah Tuhan menyediakan domba untuk disembelih. Itu imannya diuji. Sama halnya dengan kita. Ada kalanya iman kita diuji pada saat-saat tertentu, di mana kita harus benar-benar mantap kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Petrus diuji. Petrus diuji. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 71 sampai dengan 72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini diuji. Padahal Petrus pernah berkata, apapun yang terjadi saya tetap mengikut Yesus. Bukankah kita sering begitu? Sekali Yesus tetap Yesus, tapi ketika ada masalah udah gak mau lagi berdoa, udah gak mau lagi ibadah. Ketika kecewa dengan seseorang, udah gak mau lagi yang namanya ikut Tuhan. Padahal sebenarnya Anda sedang diuji. Anda diuji bisa lewat keadaan, Anda bisa diuji lewat apa? Lewat yang namanya teman-teman, orang dekat diuji. Apakah iman Anda tangguh atau tidak? Jadi mari perhatikan, iman yang tangguh harus diuji. Lalu yang ketiga, setiap orang yang percaya diuji. Setiap orang percaya. Anda, saya, semua orang yang ada di rumah Anda diuji. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi setiap orang diuji. Mungkin hari-hari ini Anda diuji dengan keuangan, Anda diuji dengan sakit penyakit, Anda diuji di rumah tangga, Anda diuji, semua orang diuji. Bahkan firman Tuhan katakan iman yang mantap itu harus diuji. Tuhan Yesus memberkati. Amin.